Hai teman-teman, welcome back di channel Mami B. Puji Tuhan, Mami masih bisa upload video lagi kali ini. Untuk teman-teman yang lagi nonton, apa kabar semuanya? Semoga kalian diberkati selalu ya teman-teman, dan tetap jaga kesehatan. Kali ini seperti judulnya, Mami akan bawa kalian house tour, yaitu bertamu secara virtual ke rumah Mami yang sederhana ini. Tapi sebelumnya temanin Mami cuci piring dan bersihin dapur dulu ya sebentar. Nah, kalau ngomongin rumah, semua orang itu memimpikan punya rumah sendiri. Betul kan teman-teman? Apalagi seperti Mami yang sudah punya keluarga. Karena rumah adalah tempat kita berlindung dari teriknya panas, teriknya hujan, dan dimana kita merasa aman dan nyaman untuk keluarga kita. Mimpi Mami pas SD yaitu punya rumah sendiri loh teman-teman. Ketika sudah menikah, puji Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan wujudin lewat suaminya Mami. Walaupun masih KPR, tapi Mami bersyukur banget sama Tuhan karena dimudahkan jalannya dan masih bisa bertahan sampai saat ini. Karena ketika masa pandemi kemarin, banyak sekali rumah-rumah KPR yang ditarik sama bank karena cicilannya tunggak, tidak bisa bayar cicilan karena kan sebagian banyak di PHK ya sama perusahaan. Nah, buat teman-teman yang lagi berjuang buat KPR rumah atau membeli rumah, jangan patah semangat teman-teman, karena semua itu gak ada yang mustahil, dan tetap berdoa juga. Ini adalah bagian depan jalannya, dan letak rumahnya Mami itu paling buntu ya, jadi tidak ada jalan lagi di sampingnya itu. Nah, untuk pertama kali ngambilnya itu model rumahnya seperti yang ada di sampingnya rumah Mami, jadi model seperti itu. Nah, untuk pagarnya Mami sengaja pakai warna putih dan nuansa coklat gitu, kayu. Nah, mari kita masuk. Ini bagian garasinya, kita pasang keramik full karena kan supaya bisa anak-anak bisa main juga di daerah bagian sini. Dan untuk luasnya itu sekitar 3x5 apa 5x3, pokoknya sekitar segitu. Nah, di samping di sininya itu masih berantakan ya, maaf banget. Belum kita rapiin karena kan kita nggak punya gudang juga. Jadi sengaja ditaruh di situ gitu. Nah, ini penampakan dari luarnya. Nah, untuk bagian depannya masih seperti semula dari awal. Paling kami tambahin pintu teralis gitu supaya anak-anak gak keluar. Nah, kenapa kita sengaja nyisahin ruang kosong di bagian sini? Karena suami pikir nanti ke depannya dia mau jebol di bagian pintu depan untuk majuin ke depan supaya bisa dapat kamar satu lagi. Maaf banget ya teman-teman kalau berantakan banget. Ini udah aku rapin serapi-rapinya loh. Dan juga maaf banget ya kalau kalian salfok sama hionya di situ karena kan suamiku Konghucu. Jadi teman-teman tolong maklumin dan tidak sarah karena kan kita di Indonesia banyak suku-suku ya dan agama. Dan ini penampakan kalau kita berdiri depan pintu utama. Dan sengaja dibikin plong supaya ada hawa angin masuk gitu, keluar masuk, jadi tidak pengap. Mari kita masuk ke dalam. By the way, mamaku lagi jagain anak-anak dan anakku lagi mandi di belakang. Nah, ini adalah bagian ruang tamu sekaligus ruang buat keluarga gitu, dan kita akan nyantai-nyantai biasa di sini. Kalau siang anak-anak juga mainnya di sini. Untuk luas di bagian tengahnya itu sekitar 3x4 atau 4x3 gitu teman-teman. Jadi tinggal kalian kira-kira aja ya. Soalnya Mami gak tahu ya untuk panjang atau lebarnya. Pokoknya segitu aja suamiku bilang. Nah, di samping kiri dekat WC itu adalah kamar. Satu kamar utama dan satu kamar kayak kamar kecil gitu. Jadi dia lebih kecil dari kamar utama. Nah, ini bagian WC-nya, toiletnya gitu, sekaligus mandi dan ada klosetnya gitu. Nah, untuk luasnya itu
kurang lebih 1,5 ya, kira-kira ya. Nah, di bagian samping kanan adalah kamar utama. Nah, ini penampakan kamarnya. Untuk bagian kamar kurang lebih itu 3x2 ya teman-teman. Jadi kalau untuk kamar sebelahnya lagi ya mungkin kurang lebih beda-beda dikit lah. Ini belum ada apa-apa karena mami gak mau terlalu banyak pajangan karena kan ada anak-anak. Mami juga gak setiap saat bisa ngebersihinnya. Untuk kasur yang aku pakai ini ukurannya 160x200. Jadi ini tidak bisa tidur berempat gitu teman-teman. Jadi mau gak mau anakku yang pertama itu tidur di bawah di dekat lemari geser ini. Untungnya dia suka di situ karena katanya dingin, kalau di atas katanya dia panas. Jadi mau gak mau dia tidur di bawah, kalau enggak papanya anak-anak yang akan tidur di bawah. Jadi rolling aja gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian dapur, ini ada agak sedikit plong ya. Karena suamiku boboknya terlalu besar. Harusnya dia ada jendela, tapi kami bobok. Dan di bagian keramik agak beda sendiri ya teman-teman. Jadi memisahin dapur dan ruang tengah gitu. Dan ini adalah kondisi dapurku. Di bawahnya masih berantakan banget, belum ada kitchen set. Tapi kalau ditambah kitchen set, dia akan jadi sempit banget teman-teman. Nah, untuk dapurnya itu sekitar 1,5 atau kali 3 meter gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita di bagian laundry room gitu untuk jemur-jemur. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi di bagian ambalan ini ada hand sanitizer dan persabunan gitu. Pengen aku ganti karena space-nya itu kecil, cuman belum ada waktunya. Dan di bagian atas situ sengnya situ itu dipakein seng yang transparan gitu supaya kalau hujan itu tidak terlalu tampias. Dan cucian juga pada kering. Nah, untuk lebar dan luasnya itu sekitar 1,2 kali 3 meter ya teman-teman. Ini adalah salah satu favorit aku sih, dimana aku tempat cuci-cuci gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah berkunjung ke rumah Mami B. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Buat kalian lagi yang berjuang untuk memiliki rumah, semangat dan jangan menyerah.